Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masih melanjutkan tentang bagaimana memberikan ruh ya, memberikan jiwa, makna terkait dengan pelaksanaan ibadah kita di dalam sholat ya, terkait dengan syarat rukun. Dalam doa istiftah yang bunyinya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Jadi doa istiftah ini memang ada dua pendapat ya, dua versi doa yang dibaca itu. Dua-duanya boleh dibaca, dipilih. Tapi yang menurut mazhab Syafi'i ini yang populer itu adalah di kalangan kita adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Tapi dalam pendapat ulama yang lain, termasuk Abu Hanifah itu, doanya adalah Allahumma nakkini min khotoyaya kaminaka sabul abiyadu minat danas, Allahumma silni min khotoyaya bil ba'id baini itu ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Lalu ada Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqas sabul abiyadu minat danas. Lalu Allahumma silni bil ma'i wa thalji wal barad. Min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu versi Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab yang kita pelajari ya wajjahtu wajhiya. Jadi tekanannya lebih pada aspek yang bersifat komitmen ya, yang bersifat pernyataan untuk membangun sebuah komitmen. Kalau doa tadi yang berkaitan dengan versi satunya adalah lebih kepada memohon ampunan ya, memohon ampunan, mohon dijauhkan dari dosa-dosa itu. Biasanya ya kadang kita gabung, mana untuk sholat ijen atau sholat sunat itu tidak apa-apa ya. Sholat karo ngakeh, nanti makmumnya bisa berondoli itu nanti ya, terlalu kesuwen ya, terlalu kesuwen. Nah sekarang kita beri makna dengan versi wajjahtu, karena ini memang lama mazhab Syafi'i ya. Kitab Ihya itu Imam Ghazali itu lebih kecenderungannya kepada mazhab Syafi'i. Wa idza qulta, ketika kamu mengucapkan Hanifan muslimah, dalam doa kita kan ada ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah. Apa? Hanifan muslimah. Hanifan itu penuh dengan ketundukan, penuh kepatuhan, pasrah. Ditandaskan musliman. Jadi ketundukan karena adanya visi yang sama, adanya orientasi yang sama, itu hanif. Hanifan. Kalau kita pasrah atau kita tunduk atau kita menyatu dalam satu sistem, dalam satu gerakan seseorang karena adanya kesamaan visi itu, kepatuhan dan ketundukan yang karena sebuah visi itu namanya hanifan. Hanifan. Musliman juga sama pasrah. Yang
yang dasarnya atau pola dasarnya sama keyakinannya, karena keyakinannya bodoh. Hanifa muslimah wa ma ana minal musyrikin. Fayam bagi ketika kita mengucapkan itu, fayam bagi maka sebaiknya ayah tura yento tergoreskan. Fayam bagi maka sebaiknya ayah tura yento tergoreskan. Bibalika ono ing dalam hatimu, bibalika ono ing hatimu, annal muslima huwallazi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu definisinya dalam konteks sosial ya. Kalau dalam konteks keimanan ya tentu harus orang yang telah bersyahadat, bersaksi dengan 2 kalimat syahadat itu. Tapi muslim dalam konteks sosial itu juga bisa difahami huwa iku huwa utai muslim iku alladzi salima kang selamat sapa al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa menyelamatkan orang lain, menjaga segala tindakan yang menyakiti kepada orang lain baik dengan lesan maupun dengan tangannya. Itu disebut dengan muslim dalam konteks sekali apa? Sosial. Konteks apa? Sosial. Jadi kalau difahami itu ada orang yang muslim tapi dalam konteks yang sifatnya individual atau sifatnya syakhsiyah, tapi dia belum muslim secara sosial. Soleh itu ya, ada soleh yang fi nafsi, dirinya itu baik, soleh, tapi dia belum soleh dalam konteks kehidupan sosial itu. Sehingga pendefinisiannya dalam konteks sosial itu memang kemanusiaan gitu ya. Memang aspeknya itu aspek menjaga apa? Kemanusiaan. Menjaga apa? Kemanusiaan. Mukmin juga begitu ya. Maka di sana ada al-mu'min man. Ya, orang mukmin itu orang yang bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, yang bisa ikram. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ikramud dhaif. Falyukrim jarah. Ikramul jar. Itu konteks mukmin dalam konteks sosial. Jangan lalu dilogikakan dibalik. Oh nek ngono wong gak apa istilahnya orang regani tonggo, orang rumah tamu, berarti dia nggak beriman. Tidak. Itu mukmin dalam konteks sosial. Tapi mukmin dalam konteks hubungan akidah, keyakinan, ya tetap sepanjang dia tidak melakukan kemurtatan ya tetap mukmin. Karena status kemukminan, kemusliman itu kan bawa konsekuensi hukum ya, secara fikih. Jadi jangan dikebiahu ya. Atau dibalik, wong nggak tahu syahadat, lalu karena dia baik dengan tangganya, oh kamu sudah muslim kok. Nanti kalau kamu mati ya saya sholati, kamu saya doakan. Kamu bisa mewaris, bisa jadi wali, tidak bisa. Kenapa? Karena mukminnya atau muslimnya secara apa? Konteks apa? Konteks apa? Sosial. Jadi jangan lalu dibuat pendefinisian yang kebiahuyah gitu maksud saya. Nah lalu memunculkan ini mukmin yang sempurna gitu kan. Mankara yu'min itu sempurnanya bagaimana? Ya sempurna secara i'tiqadiyah, sempurna secara ijtimaiyah. Keyakinan yang sifatnya individual, tapi juga sempurna dalam konteks hubungan masyarakat itu. Nah itu jadinya seperti itu kalau mau diterjemahkan secara pas gitu ya. Itu kan logikanya orang beriman itu harus mampu untuk membangun apa istilahnya bukti gitu ya, indikator keimanan itu juga harus ditunjukkan melalui konteks hubungan sosial itu. Jadi tidak sempurna atau tidak baik kalau konteksnya hanya individual. Apa istilah keyakinan pribadi ya. Wapi awake badai wapi maca Qur'ane yang nggo wetu gitu ya.
istighfarnya, wiritane, tasbih ya gede-gede gitu. Tapi karo wong ora patek ngenah. Itu berarti ada yang salah. Kok bisa ya? Ya bisa jadi ibadahnya tanpa ilmu, tanpa jiwa tadi itu ya. Paham ya? Kok bisa ya ibadah itu? Tapi itu pun jangan dilogiakan, ompo gunane kon sholat. Nah, gak usah sholat aja kon. Sholatmu ya pancet kayak ngono dapurmu gitu ya. Jangan, karena sholat itu juga proses membangun jiwa yang punya kebaikan secara sosial. Orang itu kan proses tuh ya. Kalau anak masuk sekolah lalu kita katakan karena dia tidak fokus, karena dia tidak konsentrasi, tidak memperhatikan, lalu kalau usah sekolah ikon, ya gak bisa terus gitu ya. Tetap ada tahapan. Makanya kalau ulama itu sangat bijaksana, membangun tingkat kualitas kemusliman itu biasanya tetap ada proses dan ada tahapan yang ditunggu gitu ya. Hari ini mungkin dia bisa memenuhi sekian persen, besok sekian persen. Sama dengan sholat lah. Sholat itu harus berusaha untuk menjadi yang terbaik sholatnya, yang fungsional yang ini. Tapi ketika ada orang sholat tidak khusyuk, aku kira apa ya sholatnya tidak khusyuk, percuma. Kamu sholat tapi tetap juga kamu berbuat maksiat, terus gak usah sholat aja, untuk apa? Ya enggak gitu ya. Karena sholat itu kewajiban yang diwajibkannya itu berdiri pada tingkat yang sifatnya normatif dan terstandarkan secara lahiriah. Urusan khusyuk itu urusan lanjutannya gitu ya. Urusan lanjutannya. Ya sama dengan orang kon mangan orang dadekno awakmu sehat. Kayak apa mangan? Gitu ya. Paham ya? Kan enggak bisa begitu. Itu tuh mangan ben urip, bahwa lalu makanannya tidak sehat ya diperbaiki supaya jadi sehat kan gitu. Menjadikan sehat supaya tidak menjadikan masalah. Oke ya, ini muslim dalam definisi sosial, dalam definisi kesempurnaan keimanan. Annal muslim iku huwa alladzi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi konteksnya ini lebih fokus yang menyelamatkan wong Islam. Muslim itu. Tapi dalam hadis lain bukan salimal muslimun saja. Ya. Di hadis yang lain dikatakan bahwa yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jadi sudah lebih luas. Akhi itu saudara. Saudara siapa saja? Saudara semuslim, saudara sebangsa, saudara ya, seprofesi, saudara seiman, apa saja. Sehingga layu minu, kesempurnaan keimanan itu indikatornya adalah ketika sudah mampu membangun cinta dalam kehidupan untuk siapa saja. Jadi kalau kita harus berdakwah, mengajak orang, dakwah itu dalam rangka karena cinta. Karena perintah Gusti Allah, karena seneng delok koncone menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, gitu lah ya. Pokoknya jangan karena kebencian. Kita ini nuturi arek mangkel dengan anak, dalam arti kita mau cerewet, mau menghukum bahkan, itu bukan karena jengkel dalam artian membenci ya. Kalau pun jengkel itu karena perbuatannya. Manusia ini tetap, ketika dia tidak begitu ya kita tetap baik gitu ya. Memang agak sulit memisahkan itu. Apa dulu, arek kok ngajinya apa? Kok enggak kelompok-kelompok, kenapa? Nanti dia cek ya. Soalnya kalau begini nggak bisa mari-mari nanti amsilatin. Jangan tiap hari ya, mungkin conditioning 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Amsilati itu cara kerjanya harus kelompok. Bareng-bareng itu sifatnya untuk memantapkan saja. Gue kau nanti aja celun hari. Terus sing itu karena sudah hari sekian itu kan tidak terlalu banyak sampah, tidak harus banyak anak, sehingga tidak banyak yang harus meninggalkan PMK itu. Kemarin kan saya jatah 5 gitu. Kalau efektif sebenarnya kan enggak, sampahnya sudah berkurang. Di hari pertama kedua mungkin masih banyak, sekarang kan enggak terlalu banyak. Coba dicek, kalau cukup 5 orang ya 5 orang. Kemarin satu ini, sehingga dalam 1 bulan cukup sekali gitu meninggalkan itu. Ya. Tetap kudu itu tadi ya, terukur gitu. Wah, arek gak ngeci itu seneng maksudnya konan. Ya. Tapi rohan itu kan juga proses belajar. Ya.
cuman tetap harus proporsional itu. Ini jaluk maksud jaluk itu gitu. Ini dulu kemarin, tapi coba dievaluasi. Paling kakean malah justru nggak efektif juga, saling menunggu, saling ini. Sudah tidak terlalu apa banyak larang. Kalau yang pertama kemarin kan masih banyak. Oke, saya teruskan. Jadi apa? Andal muslim huwallazi salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Fa illam takun kadzalik kunta kadziban. Nah, ya awakmu kok berkata hanifan musliman, tapi perilakumu masih juga destruktif, perilaku yang menjengkelkan, perilaku yang suka bikin masalah, bikin problem gitu ya. Maka kamu sesungguhnya bohong dengan pernyataanmu hanifan muslimah itu. Apa? Hanifan muslimah. Jadi ditandaskan aja kalau ada kebijakan di luar yang ditentukan harus konsultasi dulu. Ini bikin kebijakan di kombinasi. Fa'ilam takun kadzalika kunta kadziban fajtahid moko bersungguh-sungguhlah kamu fajtahid moko bersungguh-sungguh sapa sira fi an ta'zima alaihi ing dalem yen to bermaksud fi an ta'zima ing dalem yen to bermaksud azm itu bertujuan mempunyai keinginan sapa sira alaihi ing atase istiqbal tadi ini alaihi ing atase kadziban maksud saya alai ingatasi kadiban fil istiqbali ing dalem madhep watan dimalan menyesal sapa sira alama ingatasi barang sabako kang disi apa ma minal akhwali saking piro-piro perbuatan. Harus punya tekad untuk tidak melakukan kebohongan itu maksudnya itu. Kalau sudah berkata apa? Hanifan muslimau wa ma. Itu kan deklarasi ya, semacam kayak kita kemarin beat gitu. Kita setiap saat itu berjanji melakukan beat, melakukan pembaruan komitmen kepada Allah dengan bacaan yang berupa tadi itu ya, doa istiftah tadi. Wa idza qulta wa ma ana minal musyrikin, ini masih memberikan makna wa ma ana minal musyrikin fakhtur bibalika, mongko khawatirlah kamu. Khotor itu artinya punya kewaspadaan, punya kekhawatiran. Bibalika ono ing hatimu asyirkal khafiyah. Nah, syirik itu ada syirik jahli, dalam istilah ilmu tasawuf itu ada syirik khafi. Syirik jahli itu syirik yang jelas bentuknya atau jelas penyebabnya orang jadi syirik. Ya kayak orang meyakini bahwa menyembah berhala, menyembah gerumbul itu jelas syirik kan. Itu namanya jaliyun, syirik yang jelas perbuatannya. Kalau khafi itu yang tidak kelihatan, yang samar khafi itu. Kayak keyakinan ini ki urip ini kis tambah angel, golek rezeki sing macam-macam ya. Kayak iso diarepno, kayak macam-macam pokoknya isine kayak gremeng nang ngene Gusti Allah. Ya dah? Itu kan menjadikan kita menjadi syirik khafi ya. Syirik khafi. Yang meyakini bahwa kalau ndak ini nanti yang jadi, nanti akan kehidupan itu akan hancur semua, kalau tidak ada ini, tidak ada ini, akan itu namanya syirik khafi ya. Orang telah melakukan bentuk keyakinan yang memberikan apa istilahnya, porsi yang melebihi dari Tuhan gitu ya. Berikan anggapan bahwa seakan-akan maksudnya kalau diyakin pada Gusti Allah kan kabeh Gusti Allah sing ngatur. Kalau Allah menghendaki kan bisa saja. Ini kalau enggak, saya yang lakukan enggak bisa ini. Kalau enggak ini enggak bisa. Nah, mungkin terjadi lah kalimat-kalimat begitu, itu beresiko untuk munculnya syirik khafi. Apa namanya?
syirik khafi tadi. Atau kebalikannya, ini kalau tidak saya tidak mungkin bisa melakukan ini. Ini kalau tidak ini tidak mungkin. Nah, sebaliknya begitu ya. Kalau nggak dokter yang spesialis, ini kalau tidak dokter yang hebat ini suruh sembuh tidak bisa. Ya mungkin carpe diem logika kesehatan, logika kedokteran ya. Tapi kalau itu tembus nongone hati ini dengan menghilangkan kekuasaan dan kemampuan Allah ya untuk bisa menyembuhkan tanpa sebab apapun, itu ya berisikonya tadi munculnya apa? Syirik khafi. Apa namanya? Syirik yang khafi itu. Makanya wama ana minal musyrikin itu harus ditandaskan bahwa dikelirkan semua segala sesuatu yang selain Allah tetap dalam posisi yang mungkin, jangan dipastikan ya. Orang yang sudah kuat degdoyo mungkin tidak dia akan jatuh dari kekuasaannya, mungkin gitu ya. Meskipun logika politik itu tidak mungkin. Jadi logika menungso itu dalam bentuk logika apapun ya, logika ekonomi, logika sosial, logika kesehatan yang sudah secara rumusan ilmiah itu begitu diyakini benarnya, itu jangan sampai menggeser pada keyakinan yang bersifat keyakinan akidah keimanan itu. Yang gimana apa? Yo iki menungso kabeh, iki makhluk kabeh. Meskipun kita yakin dengan rumusan, taruhlah ya, persentase saja lah yang fair itu. Nah, logika sunatullahnya ya 90% dia tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kan Gusti Allah bisa saja mewujudkan sesuatu yang kita katakan mustahil secara logika ilmu tadi itu, untuk lalu bisa terjadi. Yang lalu muncul kalimat apa? Mukjizat. Muncul apa? Karomah. Muncul ma'unah. Karena mukjizat itu sudah di luar logika. Itu wilayah yang mungkin, Mas ya. Jadi mustahilkan saja secara logika ilmiah. Tapi jangan masuk, jangan menjadi apa? Masuk di dalam keyakinan keimanan kita gitu ya. Tetap kita meyakini mungkin lah, mungkin. Ayo monggo, nggak apa-apa, mungkin. Kalau cari berobat untuk bisa sembuh, nggak apa-apa. Gusti Allah itu maha kuasa, isoai gitu caranya. Karena Allah tidak terikat oleh sebab musabab itu, oleh hukum kausalitas itu enggak. Hukum kausalitas itu mengikat pada kehidupan kita. Itu pun mengikatnya tetap dalam posisi Gusti Allah bisa merubah itu. Gitu ya. Ada enggak orang yang sakit lalu disentuh, dikasih minuman gini lalu dikasih wiritan oleh seseorang yang punya kemampuan, oleh Allah diberi kemampuan, lalu bisa menjadi sembuh? Mungkin enggak? Mungkin. Makanya jangan dimustahilkan. Nyatanya Nabi Isa bisa menyembuhkan orang dengan cukup disentuh. Bahkan bukan hanya karena sakit. Orang yang buta sejak lahir ketika disembuh begini bisa melihat. Orang menyebutnya sulapan ya. Ya, mukjizat itu. Tapi ruang mungkin itu ada karena ini wilayah apa? Mustahil apa jaiz bagi Allah? Mustahil apa jaiz? Jaiz. Pilihan dokter, pilihan ilmu kesehatan itu tetap masuk dalam jaiz yang dipatenkan oleh Allah untuk kehidupan sunnatullah ini. Tapi paten itu dalam kehidupan manusia, bukan keharusan. Kan ya, bukan keharusan. Makanya segalanya bagi Allah itu jaiz. Jangan ditutup itu. Dengan kemustahilan logika kita, logika ilmiah itu tidak boleh. Akan memunculkan namanya syirkun khafiyun. Apa namanya? Syirkun khafiyun. Syirik khafi tadi itu. Gak kroso, kadang kita begitu. Makanya dianjurkan banyak syahadat itu di situ. Fakun hadaron muttaqiyan min hadzal syirki. Ya. Wastash'ur al-khajla fi qalbika. In wasafa nafsaka bi annaka lasta minal musyrikin min ghairi bara'atin an hadzal syirki. Fa inna isma syirki yaqa'u 'alal qalili wal katsiri minhu. Karena sifat syirik itu bisa terjadi baik dalam apa? Dalam ukuran yang minimal, syirik yang kecil yang minimal maupun dalam syirik yang besar. Syirik yang ketok yang besar itu. Menyembah, mengkultuskan makhluk, itu termasuk syirik yang dalam tingkatan yang besar. Syirkul akbar.
Oke, silakan yang bertanya. Ya, Allah. Sabar. Jadi apa ya? Keimanan itu banyak hal, apa istilahnya? Yang kudu hati-hati karena begitu begitu apa? Iya, begitu kecilnya kadang-kadang, begitu samarnya, kecil dan samar, yang itu perlu kehati-hatian memang. Kalau enggak, itu tadi ya, orang kalau tidak menjaga itu, ketika ada masalah dia gampang putus asa, gampang. Karena seakan-akan sudah menutup kemungkinan Allah itu memberi pertolongan ya. Sebaliknya, kalau dia sedang berhasil, kalau tidak dengan keyakinan yang penuh, dia merasa bisa segala-galanya. Itu juga berisiko juga gitu ya. Berisiko. Yuk, silakan. Boleh. Ya. Kaitan dengan salat kemudian terus melakukan diri bergaya kemampuannya dengan menatap bahwa untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Kita ketahui bahwasanya dari seluruh Indonesia ini melakukan sholat semua mayoritas muslim melakukan. Lalu mengapa kita masih banyak masalah banyak bahkan mohon maaf kata banyak ulama-ulama juga dalam pengambilan keputusan terkadang masih bisa diperdebatkan, kita membuat yang lahiriahnya seakan-akan bermasalah. Apakah ada yang memang salah dengan sholatnya atau masyarakatnya memang belum menghayati seperti apa gitu, karena apa gitu? ya, kenapa kok? Ya karena manusia masih. Karena apa? Masih manusia. Iya toh? Jadi syariat itu lebih merupakan sistem cara ya. Nah, menungsone itu yang pasti ada potensi untuk melakukan kebaikan, potensi melakukan sepanjang itu manusia. Nah, sistem itu sesungguhnya menjaga agar supaya potensi itu tetap berada di kebaikan. Kalau itu tidak efektif, berarti tetap kalimatnya ada yang salah dengan sistem. Kita tidak bisa melihat sesuatu dari segi jobone tok gitu ya, perform dari segi kebiarnya. Karena sekali lagi dalam konsep Islam, orang berilmu, orang alim, gitu, orang soleh itu dalam pandangan kita substansinya soleh betul apa tidak kita juga tidak tahu. Tapi itu minimal menjadi indikator kita melihat bahwa orang ini baik gitu ya. Kalau dia lalu kemudian dalam pandangan kita masih melakukan hal yang mestinya tidak dilakukan karena dia sudah kita anggap punya kesolehan, punya keilmuan, berarti masih ada yang salah di situ. Karena kalau kita mengatakan berarti sholat iki bener tanek kanggo ngono, itu malah kita murtad tambah. Kita malah menjadi syirik. Murtad itu tadi. Karena Al-Qur'an yang mengatakan inna sholat tanha fasyai wal munkar. Nas itu ya. Sehingga kalau kita melihat ada paradoksal gitu ya. Nah ini yang menjadi bahaya kan. Makanya Imam Ghazali itu sangat marah dengan orang yang katanya berilmu dan ulama, memang pintar ngaji tapi dia perilakunya tidak baik. Maka disebut ulama usuk itu. Paham ya? Karena ilmu juga punya potensi untuk disalahgunakan. Sekali lagi karena menungso cian. Nafsu itu tidak mungkin hilang dari manusia. Nah, kemampuan mengendalikan nafsu ini yang menjadi pertaruhan orang untuk tetap bisa menjaga kebaikan apa tidak. Itu perlu aspek yang komplit ya, tentang kebiasaan, perilaku, tentang lingkungan, tentang tadi ya, pandangan hidup, tentang siapa di lingkungannya, macam-macam. Jadi yang harus tetap diyakini sholat itu apa? Menjadi sistem syariat yang oleh Allah dikendaki untuk menjadi kendali. Ya, untuk menjadi kendali yang mampu
mengarahkan, mengguiden hidup kita untuk tetap menjadi menungso sing apik. Itu sholat itu ya. Api itu ukurannya ya iling Gusti Allah sing tenan dan berbuat baik kepada manusia. Kok lalu ada orang ya, nek wong sing bodoh, wong sing gak ngerti, wong sing biasa mungkin kita maklum ya. Wis pantes wong pancen ngono kan itu. Tapi kita ini kiai, serbannya besar. Bahkan mungkin dia punya begitu banyak majelis taklim, punya pesantren, dia punya ini, tapi kok cik ngono, bahkan dia mungkin ketua organisasi yang besar. Tapi kita juga tidak boleh sekali lagi langsung menjas. Karena kita juga tidak tahu sesungguhnya keputusan itu dilatar belakangi dengan apa. Sebuah kontroversi dalam kaitan dengan sebuah kehidupan sosial, jangan menjadikan titik kita mudah untuk menjustifikasi. Makanya lalu kemudian kita hanya bisa mengukur dalam indikasi lahiriah saja gitu ya. Lahiriah saja. Kadang memang sesuatu itu dilakukan koyok seperti lahiriahnya itu tidak baik, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang kita tidak tahu, ternyata ada tujuan yang jauh lebih baik. Ini kasusnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya toh? Makanya tidak boleh kita menuduh, kok dibunuh ini kenapa? Bunuh kan jelas, ya toh? Bunuh itu jelas dosa besar. Ya. Tapi Nabi Khidir melakukan itu. Ketika Nabi Musa bertanya, Nabi Musa cuma bilang, oh kamu tidak tahu, diam sajalah. Jangan banyak tanya. Gitu loh ya. Nah, dalam konteks itu terkadang kita tidak boleh menjadikan sesuatu yang kita lihat secara lahir menjustifikasi orang itu kondisi apa. Yang boleh kita menghukumi secara fikih saja. Tidak apa-apa dia bertanya, kamu salah membunuh orang itu. Boleh kita begitu. Tapi apakah lalu kemudian dia mesti orang yang begitu buruk dan keluar dari itu? Ya, tentu kita tidak tahu penyebab dia membunuh itu karena apa gitu terkadang. Contoh yaitu ekstrimnya di Nabi Musa itu. Makanya lalu dalam Al-Quran, fakhisabuhu alallah. Contoh, kasus dalam sahabat. Kan terjadi peperangan juga antara Sayyidah Aisyah yang dalam kasus perang, apa itu namanya? Jamal. Ya toh? Bahkan dengan menantunya Sayyidina Ali. Kurang apa nih itu? Mantu nih. Tapi kan dari Khadijah mantunya. Tak mantu cer ya. Sayyidina Ali itu mantunya siapa? Khadijah, karena yang punya istri Aisyah kan tidak punya anak. Aisyah kan musuhi. Karena Aisyah itu ya dalam tanda kutipnya pernah disakiti ketika terjadi kasus yang menyangkut tentang hadisul ifki, peristiwa tentang berita hoax kebohongan yang terkait dengan skandal Aisyah ketika kalungnya itu terjatuh dalam suatu perjalanan lalu tertinggal sampai ketinggalan kafilah. Tiba-tiba lalu bertemu dengan seorang laki-laki, sahabat Nabi yang memandu. Itu lalu kemudian tersebar kabar gosip kalau terjadi sesuatu gampangan ini perselingkuhan. Belum pernah dengar itu ya? Itu namanya hadisul ifki. Itu menjadi drama dalam Al-Quran. Aisyah itu memang menjadi model betul dalam kasus itu. Tapi drama itu juga menjadi contoh tentang kehidupan ini, bahwa kehidupan ini juga mungkin akan terjadi seperti itu. Ya, itu mangkel gitu loh. Aisyah itu mangkel karena apa? Karena Ali itu pernah ketika ditanya itu dia tidak membenarkan, tapi juga tidak mengelak gitu ya. Nah, sahabat yang lain kan enggak ada yang percaya. Oh enggak, itu hanya kebetulan karena sahabat itu menolong Aisyah yang ketinggalan. Enggak mungkin dibiarkan sendiri, gitu loh ya. Tapi nih Ali bahasanya itu nggambiar apa istilahnya, tidak memberikan kepastian itu. Iya, namanya juga manusia gitu. Kalau apa, pokoknya kalimatnya begitu ya. Mangkal sekali Aisyah itu. Ya lah, itulah berbuntut panjang dalam sejarah. Nah, ketika seperti itu apa? Nabi ketika ditanya dalam beberapa kasus yang mirip ya, tapi yang sebelumnya, lalu Nabi mengatakan fakhisabuhu alallah. Artinya urusan sesungguhnya tentang apa yang terjadi pada seorang sahabat, serahkan saja kepada Allah. Karena kita tidak tahu itu. Ya. Itu jalan tengahnya begitu. Apa? Fakhisabuhu alallah. Terjadinya perang antara Sayyidina Utsman, apa? Sayyidina Ali ya, Muawiyah dengan dalam perang itu kan sama-sama sahabat senior semua. Maka kalimatnya apa? Fakhisabuhu alallah.
Udah, kita tidak perlu menghakimi mereka siapa yang benar dan salah. Hisabnya kepada Allah. Semuanya bisa benar. Paham ya? Semuanya bisa salah. Fakhisabuhu alam. Itu karena ada wilayah yang kita memang tidak punya kewenangan untuk menghakimi. Nah, terkadang kita melihat tokoh kita itu ada hal yang nyeleneh. Paham ya? Jangan termakan oleh hadisul ifki, medsos, media sosial yang bisa menyebarkan kebohongan. Meskipun ada fakta, fakta itu pun kadangnya lahir, gitu ya. Tetap saja kita lebih baik fakhisabuhu alallah. Selesai, sudah begitu damai. Jadi tidak boleh masuk dan memaksakan diri masuk pada wilayah menjustifikasi, menghakimi, itu tidak boleh. Ya kalau kita merasa itu tidak benar ya jangan ikuti untuk kita sendiri. Tapi tidak boleh menjustifikasi. Lalu menjadikan itu sebagai sebuah konsumsi secara sosial, secara medsos itu tidak boleh. Kita kan sok toh, kadang begitu ya. Orang sikir membuli, melakukan itu ya. Ya sebenarnya karena ada aspek itu loh ya. Aspek ini kelompok gue apa gini. Kelompok secara politik cocok apa gak. Ini bolone sopo, ini Islam sing model apa, NU apa gak NU gitu ya. Wahabi apa tidak gitu loh ya. Itu yang menjadikan kita suka menjustifikasi orang pada sesuatu yang lahiri ya. Iku podo dene salah wisan itu gitu loh ya. Makanya beresiko orang dengan medsos yang tidak terkendali itu. Dan itu akan menimbulkan prasangka-prasangka terus. Apa ya elek nih panjen. Wis dudu golongan itu apa dadi elek. Nah, itu ya. Betul memang terjadi seperti itu. Masih ada? Silakan. Sekarang kan banyak tentang PBNU, tentang Habib Lutfi, tentang apa yang di medsos itu. Ya sudah itu fakhisabuhu Allah. Kalau kita merasa ada yang tidak cocok untuk kita tiru ya nggak usah diikuti gitu kan. Mungkin itu bukan nas juga gitu ya. Bukan syariat juga, itu kan contoh perilaku. Tapi kan tidak tahu yang dimaksudkan beliaunya apa. Apalagi yang sifatnya masih apa? Tadi itu ya, rumor, masih sifat. Fakta pun kita juga tidak tahu kok, yang sesungguhnya kayak apa gitu. Oke. Tadi kalimatnya apa? Fakhisabuhu 'ala Allah. Apa? Sudah, nanti urusan Gusti Allah. Kalau urusan kita ya, lihat saja kalau kamu tidak ada yang cocok itu ya sudah, hukum itu. Bahkan ada lagi. Kan Mas. Tadi kan Abah bilang salah yang baik adalah yang seimbang antara salah individual dan sosial. Ya. Cuma kita ini kadang berat sebelah. Ya. Kadang salah individual tapi sosialnya agak masalah. Karena juga tadi juga yang itu dengar kayak atau ini tokoh yang salah sosial tapi individualnya bermasalah yang bilang. Cuma kalau sholat di sosialnya. Ya, untuk mencapai titik keseimbangan antara salah individual dan salah sosial ini bagaimana caranya? Iya. Ya, itu harus terus diikhtiarkan ya, intinya itu. Diikhtiarkan dengan cara terus juga diilmoni, terus juga dievaluasi. Orang kan perlu muhasabah ya. Jangan mengikuti perasaan. Seringkali kita merasa itu yang menjadi salah sangka, salah menjadi keputusannya. Kalau ada ilmu itu enak, standarnya itu ilmu itu kalau agama ya tentang agama, kalau kehidupan sosial ya tentang ilmu kehidupan sosial itu. Jangan perasaan, jangan menduga gitu ya. Sekali lagi kalau orang kita anggap soleh bagus kok dia luarnya tidak bagus, ya tadi itu. Kita pun juga tidak boleh menjustifikasi, tapi tidak usah meniru kalau kita anggap betul-betul tidak benar, tidak baik. Untuk menyeimbangkan itu tadi, kata mulanya ya tentu membangun kualitas beragamanya dengan baik. Ukurannya tadi dengan baik itu apa? Dengan ilmu yang betul-betul diamalkan, dengan keyakinan yang benar, dengan hati yang benar. Tapi sekali lagi ada situasi yang terus orang itu terjadi gejolak naik turun, gitu lah ya. Pengaruh kehidupan itu bisa mempengaruhi kebaikan seseorang.
Makanya harus dijaga tadi saya katakan. Sehingga kalau dalam bahasa wong yen kuwi ya, kamu harus berada di tempat yang baik untuk menjaga kebaikan yang kamu miliki. Kalau tidak terlalu kuat, gitu ya. Kalau Anda sudah menjadi ikan, tidak apa-apa. Ikan mau si air asin, mau di apa, tidak akan berubah. Tapi kamu bukan ikan yang bisa berubah. Ya, kena telek ya mambu telek, gitu. Kena minyak wangi ya akan mambu apa? Minyak wangi. Nah, nek sering deket dengan telek ya kayak telek tadi. Wal telek ya jadinya. Maka jagalah di lingkungan. Kecuali kalau kamu kuat punya cara untuk menghilangkan pertelekan itu, tidak apa-apa. Gitu, kebal gitu ya. Orang mambu ke opo gitu ya. Jadi tetap ikhtiarnya kalau bertanya ada ikhtiar. Ikhtiar itu standarnya adalah ilmu dan amal, menjaga hati dan terus berada di lingkungan yang baik. Nek durung kuat. Tapi nek kuat kamu berada di lingkungan tidak baik, tidak apa-apa. Ki Hasyim mendirikan pesantren itu di tengah lingkungan yang sangat hitam. Makanya namanya Tebu Ireng, di hitam. Tapi Ki Hasyim bisa memutihkan itu. Kanjeng Nabi itu diutus di tengah masyarakat yang asyaddu kufran wa nifaqah. Tapi Nabi kan oleh Allah diberikan kekuatan yang super luar biasa. Sehingga memang bisa merubah gitu. Kita ukur diri kita. Bisa enggak kita merubah itu? Kalau tidak ya minimal kita menjaga diri kita dulu. Jaga diri kita dulu. Ya. Jadi caranya bagaimana untuk supaya kedua-duanya lengkap ya? Diilmoni, diikhtiarkan, lalu diusahakan dan terus berada di lingkungan yang baik. Yang ketiga muhasabah, terus melakukan evaluasi. Makanya sholat 5 waktu itu menjadi penting untuk menjadi bagian dari evaluasi kita. Terus mengevaluasi kebaikan. Karena terjadi interaksi yang tidak pernah berhenti ya. Antara nafsu dan akal itu kan terus terjadi pertarungan yang tidak pernah berhenti. Gitu ya. Kalau kamu berada di tempat begini kan mesti bagus. Gitu ya. Makanya saya katakan kalau di tengah pasar masih belum tentu. Di tengah terminal belum tentu. Di tengah perdagangan, di tengah politik, apalagi gitu ya. Yang semula orang begitu bagus, bisa menjadi berubah gitu. Karena akan menjadi biasa. Awalnya mungkin, aduh kok gini ya. Besok, ya aku tak delok tok ae gak apa-apa. Kawitan kuaget, besok delok tok ae. Gak apa-apa delok titik-titik gitu ya. Tak nglakoni ini sesuai kenaan gitu ya. Jadi tabiat manusia itu kan punya cenderungan seperti itu. Karena nek gak kuat-kuat ya ojo di lingkungan kami yang tidak baik. Sehingga dalam agama ada namanya saddud dzari'ah, membentengi diri dari hal-hal yang berpotensi menjadikan kita tidak baik. Sesuatu yang mestinya itu masih boleh, kita tidak membolehkan diri kita sendiri. Kira-kira sesuatu yang asalnya mubah, karena mubah ini beresiko untuk menjadikan kita haram, mubah ini kita jadikan haram dulu saja. Cowis, ojo nongkrong ngene kafe, kafe jane kan mubah. Tapi karena di situ kita tidak cukup kuat membangun diri kita untuk tidak terlibat hal yang buruk, lebih bagus haram kamu di kafe. Haramnya itu karena apa? Saddud dzari'ah. Apa namanya? Menutup potensi keburukan. Dalam pendidikan yang baik itu saddud dzari'ah. Bukan dia tidak boleh secara hukum agama, tapi dia berpotensi menimbulkan sesuatu keburukan. Belanjakan uang itu hak. Gitu? Tapi kalau beresiko dengan uang itu dia akan melakukan hal yang tidak baik, agama pun ada namanya mahjur alaih. Anak yang hamil itu kan mestinya mutlak, tau? Anak kecil kan mungkin dia kaya atau dikasih uang orang tuanya atau dapat warisan. Tapi karena berpotensi menimbulkan keburukan bagi anak itu, keburukan itu baik kerusakan harta maupun kesalahgunaan, maka sesuatu yang dia mestinya boleh ditutup, jangan kamu gunakan. Kamu tidak boleh gunakan sendiri, harus didampingi. Nah itu namanya saddud dzari'ah. Apa namanya? Oke ya, istilah yang kamu sudah punya ini. Saya sudah dadi kiai kamu nanti punya. Aku malah wedi kamu dadi kiai nanti. Terus gak gelem ngulang fisika, biologi gitu ya. Semari untuk wiritan tok gitu. Waduh ini berubah solehnya kamu ini. Yang asalnya soleh fisika berubah menjadi soleh ini. Soleh tenanan itu ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala